ketika tahun 2024 Pak Bahrudin pindah di Dapil 1. Iya. Berarti ini ada apa Pak istilahnya? Antar partai sendiri, antar anggota partai sendiri kan berebut itu Pak. Berarti saya bisa petik Pak. Berarti caleg itu harus 3 tas Pak. Kualitas, kuantitas sama isi tas Pak. Kan berarti gitu Pak. Iya mungkin seperti itu Pak. Kalau 3 itu Pak ada yang kurang ya jangan nyalek lah gitu. Daripada nanti kecewa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa Radar Tulungagung TV. Kali ini kita jumpa lagi dengan rubrik Tahu Isu. Tema untuk malam ini kita akan bahas kelanjutan terkait pemilihan legislatif yang akan datang. Kita ketahui bahwa pada 9 Februari lalu KPU telah mengeluarkan PKPU nomor 6 tahun 2023. Isi dari peraturan tersebut adanya perubahan dapil di DPR RI, DPR Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Dulu di Tulungagung pada pemilihan legislatif tahun 2014 kita ketahui ada 5 dapil. Namun pada pemilihan legislatif tahun 2024 ada 6 dapil. Bagaimana para calon legislatif ini menghadapi perubahan dapil? Apakah ada strategi yang harus disiapkan atau ada langkah-langkah yang mungkin jadi incaran bagi mereka? Karena kita ketahui kecamatan yang akan jadi dapil tentu akan berubah semua. Maka dengan ini kami menghadirkan langsung Ketua DPC Gerindra Tulungagung, Bapak Ahmad Bahrudin. Bagaimana Pak Ahmad Bahrudin kabarnya? Sehat Mas. Oke. Pak Bahrudin, kita dengar ya, artinya perubahan dapil ini sudah sejak awal Februari lalu ya. Iya. Sikap dari partai ya, artinya Pak Bahrudin ini juga Wakil Ketua DPRD Tulungagung sebagai petahana. Dulu berangkat di Dapil 2, otomatis sekarang di Dapil 1 karena Boyolangu dulu masuk Dapil 2. Seperti apa Pak Bahrudin ini tanggapannya ya? Ya, tanggapan saya secara pribadi itu sebetulnya juga tidak masalah, karena saya juga sudah selama menjadi wakil rakyat ini juga sosialisasi tidak hanya di dapil saya. Kalau secara partai itu memang agak berat karena wilayah untuk sosialisasinya semakin sempit dan ganti wilayah. Ini calon-calon yang kurang sosialisasinya, kurang meluas, mungkin ada kesulitan secara partai ini. Itu Mas. Kalau lihat Dapil 1 Pak ya, Boyolangu ini basis Pak Udin ya, Pak Bahrudin. Sementara ada kecamatan lain, Tulungagung dan Kedungwaru. Ini dapil yang berat karena dilihat dari jumlah kursi dan jumlah penduduk. Apa nggak ada merasa ini daerah yang sulit ditaklukkan, atau mungkin sudah yakin dengan asa yang ingin dicapai itu? Kalau menjadi calon ya ibarat kita tarung untuk mencari menarik hati masyarakat. Dimanapun saya sudah terbiasa sosialisasi di Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Kota, Kecamatan Kedungwaru sekarang ya. Menurut saya juga tidak merasa keberatan secara pribadi ya, karena komunikasi setiap hari, koneksi tentang pekerjaan saya selain di anggota dewan, saya juga punya usaha swasta, dan saya sendiri sekarang juga diamanai untuk memimpin PSSI Kabupaten Tulungagung. Tentu teman-teman para pemain sepak bola atau penggiat
atau pendukung sepak bola di kecamatan itu pasti jumlahnya banyak. Itu nanti akan saya jadikan modal untuk menarik hati dari warga masyarakat Dapil 1. Dan saya juga ada koneksi partner kerja usaha saya juga kebetulan juga konveksi di daerah kota itu banyak, Mas. Jadi teman-teman di daerah kota itu banyak, di kecamatan kota maupun kecamatan Towaru itu kan banyak konveksinya. Tentu banyak kenalan saya di bidang konveksi itu. Artinya dengan modal di swasta dan modal jabatan di PSSI memberi keuntungan tersendiri bagi Pak Fahrudin Ya, sebagai petahana ini. ya kalau menurut saya lebih gampang di Dapil 1 yang sekarang ini daripada di Dapil 2 yang dulu Kecamatan Boyolangu, Sumber Gempol, Ngunut. Karena saya kurang, kalau ke timur itu memang partner kerja, terus komunikasi dengan teman-teman para penggemar sepak bola itu agak berkurang. Kalau ditarik wilayahnya ke utara itu malah lebih gampang, itu menurut prediksi saya, Mas. Iya. Seperti itu. Tapi artinya Dapil 1 ini 11 kursi, Pak, ya? Iya. Artinya bisa dilihat berat juga, karena pesaingnya kita lihat tahu petahana juga ada juga gitu. Yang baru atau yang lama-lama sekarang masih menjabat, itu sebagai apa Pak Fahrudin? Ya, pertama selain kesempatan kursi kan lebih banyak, kan lebih mudah untuk masuk dalam ranking itu ya, perolehannya. Terus berikutnya insya Allah nanti Partai Gerindra juga mengusung Pak Prabowo menjadi presiden, otomatis Partai Gerindra didongkrak dengan Prabowo ini yang menjadi calon presiden itu. Mungkin ada keberuntungan di situ, Gerindra mempunyai calon presiden itu. Seperti itu ya? Ya, artinya ya. mengandalkan sosok Prabowo ini sebagai modal lain dari para caleg ini. Iya. Menarik simpati para simpatisan Pak Prabowo itu, Pak. Ya, untuk menarik simpatisan masyarakat Tulungagung, jadi Partai Gerindra punya calon presiden yaitu Pak Prabowo. Itu suatu keberuntungan secara partai, Mas. Secara partai, otomatis nanti ya sedikit mendongkrak perolehan partai itu. Oke. Pak Fahrudin, dulu basis masanya kan di Boyolangu, Pak. Iya. Sekarang di Gedung Waru sama Tulungagung. Iya. Kalau dilihat secara geografi, Boyolangu 13 desa, Gedung Waru 19 desa, dan Kecamatan Tulungagung 14 kelurahan. Pemetaan apa sih yang Pak Fahrudin ingin dicapai ketika dengan jumlah desa dan kelurahan segitu banyak, sementara caleg dari partai yang lain juga banyak juga? Artinya saking ribut, Iya. crowded, nantinya kan bisa jadi acuan sebelum masa pemilihan nanti. Strategi saya begini, Mas, untuk memperolehkan satu dapil itu satu kursi, itu kan minimal harus mendapatkan seluruh total itu kan sekitar 12.000 lah, antara itu ya. 12.000 kan mudah-mudahan nanti satu kursi mesti tercapai. Untuk mencapai itu saya memasang calon-calon yang ada di dapil itu, dan posisi domisilinya agak memencar, agar supaya seluruh calon ini mendapatkan dukungan dari atau mendapatkan suara. Otomatis nanti dikumpulkan yang mudah-mudahan dalam satu dapil 12.000 itu untuk mencapai satu kursi dalam satu dapil itu. Padahal kalau dilihat pileg tahun lalu dapil satu kursi, di 2014 2019 oh ya 2019 itu satu kursi. iya. Nah, ketika tahun 2024 Pak Fahrudin pindah di dapil 1, Iya. berarti
ini ada apa istilahnya, antar partai sendiri, antar anggota partai sendiri kan berebut itu Pak. Oh begini Mas, dulu kan dapilnya ada 5. Oke. Nah sekarang ada 6. Terus jumlah perolehan kursi 2019 kan 5. Jadi incumbent kita kan 5. Oke. Saya bagi satu dapil satu kan masih ada sisa satu dapil Mas. Oke. Itu jadi incumbentnya ditaruh satu dapil 1 nanti. Itu satu dapil 1 ya, nanti bisa di kolaborasi dengan calon provinsi maupun RI. Oh, Tandem lah hitungannya itu ya. ya. Oke. Sejauh ini seperti apa Pak persiapan dari generasi sendiri ini terkait perubahan dapil, konsolidasi tingkat ranting atau mencari sosok yang mumpuni, berkualitas, atau sasaran anak muda ini? Sudah ada pandangan seperti itu Pak? Sebetulnya sudah ada Mas, tapi kan kita tidak bisa memberikan informasi secara terbuka sejak dini ya. Oke. Karena nanti kita terapkan pada mendekatan pelaksanaan. Dan pelaksanaan juga kita masih meragukan ini dilaksanakan pemilu legislatif sesuai dengan jadwal atau tidak, ini kan kita juga masih meragukan. Kita menunggu keputusan MK yang pemilu terbuka atau tertutup atau ditunda itu kemarin. Nah, persiapan kita itu sebetulnya strategi sudah ada Mas, tapi nanti strategi itu kita lakukan dalam waktu dekat pelaksanaan. Tapi yang jelas penataan ranting, pengurus ranting itu sudah saya lakukan. Terus nanti kita juga menyikapi jumlah TPS. Insya Allah nanti setiap desa itu sudah ada calon untuk petugas yang saksi di TPS itu. Oke. Itu dijadikan modal untuk sosialisasi atau sosialisasi tentang kepartean Partai Gerindra itu. Oke. Ada ini nggak Pak? Target khusus nggak Pak? Dari 6 dapil kita lihat kan proporsinya ada yang 11 kursi, ada yang 6 kursi, ada yang 7 kursi. Atau Gerindra mungkin bisa mengambil seluruh dapil. Kalau yang pileg tahun lalu 5 kursi, apakah tahun ini terisi semua? Ya Pengennya seperti itu. Maka bahkan kita yang 11, yang satu dapil isinya 11 kursi ini kita targetkan ada perolehan 2 kursi. Karena melihat begini, pemilu yang tahun 2019 dan tahun 2024 ini dulu head to head dengan Jokowi, ya presiden yang sekarang ini Pak Prabowo. Sedangkan di Tulungagung mayoritas perolehan Pak Jokowi sangat mayoritas, Pak Prabowo hanya di bawah 30%. Pak Jokowi di atas 70% di Tulungagung. Itu mempengaruhi sosialisasi para caleg di Kabupaten Tulungagung. Ya mudah-mudahan ini nanti dengan pencalonannya Pak Prabowo ini didukung banyak organisasi, organisasi tokoh masyarakat yang ada di Tulungagung, bisa mendongkrak suaranya Pak Prabowo dan suara partai. Target saya adalah di Tulungagung itu 8 kursi Mas. 8 kursi Pak. 8 kursi. Artinya dapil mana Pak yang potensial untuk meraup 2 kursi ini? Sesuai dengan kemarin hitung-hitungan dengan teman-teman itu ya di dapil 1 sama dapil 2, karena di situ kan ada 11 kursi ya satu dapil itu. Dapil 1 11, dapil 2 juga 11. Itu target kita mendapatkan 2. Makanya saya pasang calon-calon yang potensial dan menyebar wilayah domisilinya. Itu. Dari kalangan apa Pak? Mana bisa kita dari kalangan pemuda, dari pengurus ormas di Kabupaten Tulungagung, dari pengusaha, juga dari kalangan
pensiunan TNI maupun pensiunan ASN dulu. Ini nanti saya pasang di situ aja. Yang pemudanya juga ada, yang dari kumpulan organisasi LBH ada, organisasi sosial juga ada, itu Pak. Artinya Pak Bahrudin juga ikut wawancara langsung terkait pemilihan calon legislatif di masing-masing dapil, atau hanya sekedar mencari informasi seperti apa background ini, bagaimana basis masanya, atau mungkin modalnya seperti apa gitu. Ini masa saya terapkan pada waktu pengalaman saya untuk berhasil dalam memenangkan pilek itu kan, selain strategi dan tenaga maupun pikirannya, itu juga ada didukung dengan finansial yang cukup. Dalam arti cukup itu perjalanan sampai pelaksanaan ini cukup, jangan sampai perjalanan tapi nanti pada waktu hari hanya itu sudah kekurangan biaya, itu juga tidak berhasil. Ya tadi kemarin saya terapkan orang-orang selain dari teman-teman pengurus PAC itu mendekati para tokoh-tokoh masyarakat, juga menyari-nyari orang yang masuk kriteria dalam pencalekan. Setelah itu kita kumpulkan, kita tanyai satu persatu, teknisnya seperti ini, mulai dari tes wawancara dan maupun tes kemampuan finansialnya itu. Jadi selain wawancara tentang pribadinya, terus komunikasi dengan masyarakat bagaimana, itu juga finansial saya tanyakan. Kalau memang finansialnya itu saya rasa cukup, ya monggo. Tapi kalau kurang cukup dan dia ada kemauan, usahakan minimal sekian gitu. Oke, berarti saya bisa petik Pak, berarti caleg itu harus digatas Pak, kualitas, kuantitas sama isi tas Pak, kan berarti gitu Pak. Ya mungkin seperti itu Pak. Kalau tiga itu Pak ada yang kurang, ya jangan nyalek lah gitu, daripada nanti kecewa. Oke. Tapi itu kan buat operasional Pak ya, artinya sebagai bentuk mengenalkan diri, sebagai transport ketika bertemu banyak orang, kan seperti itu Pak ya. Itu modal dasar kan Pak. Maksudnya saya tadi ngomong daripada nanti kecewa itu kalau tujuannya menggebu-gebu berhasil jadi wakil rakyat. Tapi kalau tujuannya dia itu berjuang mencari dukungan untuk berjuang untuk partai, itu tidak apa-apa. Dia kan tidak mengharapkan untuk jadi wakil rakyat gitu. Dia hanya simpatisan untuk mencarikan dukungan, itu tidak apa-apa. Tujuannya seperti itu, jadi nanti tidak kecewa seperti itu. Dan itu nanti partai akan memberikan reward kalau ada orang yang seperti itu. Itu Partai Gerindra sudah kita siapkan reward orang-orang yang berjuang untuk mencarikan dukungan suara di masyarakat itu. Oke. Berapa tuh Pak biaya ongkos politik paling rendah tahun 2019 ya? Terakhir 19. Kabarnya sampai 600 juta Pak minimal. Kalau biaya itu relatif Mas ya, relatif. Jadi kalau bicara masalah biaya ya kita tidak adis lah dipublikan ya. Tapi yang jelas seperti orang Tulungagung ya, silaturahim ke teman saudara itu kan pasti bawa sesuatu yang untuk modal jagongan Mas. Paling tidak ya rokok sama makan minum itu membawa. Setiap sosialisasi, setiap silaturahim mesti seperti itu. Jadi bayangkan kalau kita satu hari itu ketemu dengan beberapa orang untuk mencapai perolehan saya nanti ya. Kan kita harus target satu hari kita harus menemui sekian orang. Nah untuk biaya ketemu dengan sekian orang inilah mau dihitungkan itu relatif gitu. Kalau pendaftaran di partai tidak ada, caleg uang pendaftaran di partai tidak ada. Yang ada itu cuman biaya untuk
melengkapi persyaratan itu ada kan pribadi itu Mas, melengkapi persyaratan. Berarti sekitar 200-an waktu itu Pak Barudin. Lebih Mas, lebih ya, kalau 200 lebih, tapi ya 1 M. kalau memang benar-benar punya 1 M ya itu insya Allah, kalau orangnya itu memang orang sudah terbiasa di masyarakat dan komunikasi dengan masyarakat baik, ini insya Allah jadi Mas. Kalau 1 M. Kalau punya uang 1 M, terus untuk biaya itu kelihatannya juga ada kemungkinan jadi lah, atau berhasil lah itu. Tapi minimal tahun 2019 berapa sih Pak? Sekitar 500-an gitu Pak ya? Kalau petahana loh Pak? Petahana yang maksudnya yang berhasil menduduki, Iya. nah, yang pemenang maksudnya semuanya dari partai itu ya. Ya oke. Justru kan lebih kecil Pak, karena mereka sudah lebih banyak melakukan kegiatan Iya, lebih dulu. iya, ya 200 lebih dikit lah Mas. Antara itu, karena 200 itu ya untuk perjalanan selama 8 bulan atau 6 bulan itu ya mepet itu Mas. Mepet karena setelah ada pendaftaran, bahkan sebelum pendaftaran itu kan dia sudah melaksanakan sosialisasi silaturahim ke teman-teman atau saudara itu sebelum pendaftaran. Begitu pendaftaran dia mempersiapkan yang lain-lain, membeli alat apa? APK itu dia produksi sendiri, dia bikin ya macam-macam lah alatnya itu. Kalau dari sisi religi Pak, seperti apa yang dilakukan ketika dulu Pak Barudin ini mencalonkan lagi? Kalau dari uang oke lah, Ya, ada. Usaha selain itu apa Pak Barudin? ya yang namanya wakil rakyat, agar supaya masyarakat ini bisa menarik kita bagaimana kita agar masyarakat itu menarik dan kita harus menjadi orang yang tertarik gitu. Tentu kita memberikan banyak sedekah kepada masyarakat, ya anak yatim, fakir miskin, jompo, itu kita lakukan. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan masyarakat kita selalu dukung. Apalagi di Kabupaten Tulungagung kan mayoritas Islam, tentu setiap minggu, setiap hari itu kalau kita cari ada kegiatan tentang pengumpulan banyak orang, mulai dari yasinan lingkungan, yasinan desa, terus selamatan, ada orang yang kesusahan, itu kita selalu datang, Hadir. ya selalu hadir di situ. Karena itu sudah tradisi mayoritas masyarakat Tulungagung kan, kegiatan-kegiatan kumpul dengan melaksanakan ibadah seperti itu Mas. Apalagi ini jelang Ramadan Pak, ini Ya, intinya ada rencana untuk memperluas jangkauan popularitas lah, tidak hanya di kecamatan Boyolangu kan, bisa berubah di Kedungwaru, Tulungagung. Itu gimana Pak Udin, ada rencana seperti itu atau cukup di Boyolangu aja? ya enggak Mas, cuman di Boyolangu kita tekan yang aktivitas yang paling sering. Untuk di kecamatan yang lain itu juga kita akan melaksanakan hal seperti itu, karena dengan acara-acara seperti itu kita bisa bertemu dengan masyarakat, kita bertemu dengan banyak orang tanpa kita mengundang. Berarti sering disambati Pak, berarti Sering ketika ketemu disambati lagi akan otomatis biasanya. Saya juga menyadari Mas, karena itu menjadi tokoh dan orang tua yang sambat anak-anak, ya semuanya tak bantu, walaupun tidak menyelesaikan semua kebutuhan, tapi saya selalu
memberikan bantuan kepada teman-teman atau adik-adik atau bapak-bapak yang punya kegiatan-kegiatan sosial itu. Pak Bahrudin, ini mungkin terakhir Pak ya. Ya. Artinya kalau politik itu ada kaitannya dengan mahar gitu. Ya, Artinya di Gerindra seperti apa sih sistemnya, mekanismenya ketika saya mencalonkan jadi caleg, atau mungkin saya minta nomor 1 atau mungkin minta dapil 1, memang free atau mungkin ada komitmen politik di belakangnya, seperti apa Pak? Gini, kalau tentang pencalonan itu tidak ada mahar Mas. Jadi untuk mendaftar menjadi calon gitu ya, itu tidak ada mahar. Kalau nomor urut itu karena partai kita sudah ada mekanisme yang nomor urut 1 ini siapa, nomor urut 2 siapa, itu ada petunjuk dari partai pengurus partai yang di atasnya. Kita harus selalu komunikasi. Jadi kalau ingin mencalonkan dari Partai Gerindra, monggo silahkan, tidak ada uang mahar atau uang pendaftaran. Yang penting kebutuhan pribadinya dicukupi sendiri. Itu nanti kalau ada yang sifatnya itu hanya perjuangan, tidak ingin jadi tapi kita berjuang untuk mencarikan dukungan kepada masyarakat, itu yang malah saya kasih hadiah itu nanti Mas. Ribut Pak? Ya itu. Apa itu Pak ributnya? Ya ganti Umroh Pak? Gitu Kak? Tergantung nanti Mas, tergantung nanti jumlah perolehan dukungan yang yang bersangkutan. Oke. Ada mungkin yang bisa disampaikan Pak Udin ini sebelum kita tutup dialog kali ini? Ya, kami sampaikan kepada masyarakat Tulungagung, marilah kita dukung pelaksanaan pemilu legislatif maupun pilkada, karena ini adalah suatu kewajiban kita atau kewajiban saat dilindungi oleh undang-undang harus kita laksanakan. Mari kita lindungi, mari kita dukung, dan mari kita sukseskan. Jangan sampai ada yang golput atau tidak datang di TPS. Semuanya kami mohon mendukung pemilu dan jangan membuat berita-berita yang tidak bertanggung jawab yang membuat kegaduhan stabilitas keamanan di Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pemirsa Radar Tulungagung TV untuk dialog kali ini dengan tema menerawang nasib di pemilihan legislatif 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.